Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Wulandari, jurusan Teknik Informatika kelas 1E Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum aljabar boolean. Nah, yang pertama itu apa itu hukum aljabar boolean? Yaitu cara matematika untuk menyederhanakan dan menganalisis gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Merupakan tipe data yang memiliki dua nilai, bisa true atau false, bisa 1 atau 0. Nah, macam-macam hukum aljabar boolean yaitu yang pertama hukum komutatif, yaitu menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Yang kedua hukum asosiatif, yaitu menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Ketiga, hukum distributif, yaitu menyatakan bahwa variabel-variabel dapat disebarkan di tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan ini tidak akan mempengaruhi outputnya. Terakhir yaitu hukum inversi, menyatakan jika terjadi inversi, ganda atau kebalikan dua kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya, menggunakan operasi logika NOT. Nah, gerbang logika atau logic gates yaitu sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode yaitu 1 atau 0. Menggunakan teori matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Ada 7 jenis gerbang logika, yaitu gerbang AND. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner atau berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Ya, kebalikannya. Gerbang OR atau yaitu apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sebaliknya, jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Gerbang NOT yaitu fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan nilai inputnya. Gerbang NAND yaitu apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Gerbang NOR yaitu apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 1. Gerbang XOR yaitu apabila input berbeda, contoh input A-nya itu 1, B 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Gerbang XNOR yaitu apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B 0, maka output akan berlogika 0, sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 1. Nah, di sini akan saya kasih tahu prakteknya. Nah, saya akan jelaskan hukum kumulatif dengan perkalian gerbang logika AND. Di sini kita membutuhkan tabel kebenaran seperti biasa. Di sini P dikali Q sama dengan Q dikali P. P dikali Q sama dengan R, Q dikali P sama dengan R. Kita lihat tadi bahwasanya hukum kumulatif itu menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Jadi dia itu hasilnya sama, tidak berpengaruh. Misalkan P1100 seperti biasa, seperti dalam tabel kebenaran. 1 kita anggap true, 0 itu kita anggap false. Nah, kedua itu true false. Nah, jika dalam tabel kebenaran AND, nah jika true ketemu dengan true maka hasilnya adalah true. Jika true ketemu dengan false, hasilnya false. Jika false ketemu dengan true, hasilnya false. Jika false ketemu dengan false, hasilnya adalah false. Yang berikutnya juga sama. 1100
1 0 1 0. Nah, jika 1 ketemu 1 atau true ketemu true, true, true ketemu false, false, false ketemu true, false, false ketemu false, false. Nah, ini untuk perkalian gerbang logika AND. Nah, selanjutnya itu untuk penjumlahan gerbang logika OR. Nah, di sini kita bisa ganti variabelnya. Kayak saya ini pakai di P sama Q sama R. Kalau di sini bisa X, Y, Z. Nah, X ditambah Y sama dengan Z. Seperti biasa, kita juga membutuhkan tabel kebenaran. Nah, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Nah, kalau dalam OR, kita tahu bahwasanya itu pernyataan yang bernilai salah jika keduanya itu salah, selain itu benar. Jadi kita menggunakan tabel kebenaran disjungsi. Nah, seperti ini true ketemu true, true, true ketemu false, true, false ketemu true, true, false ketemu false, false. Nah, begitu juga sama dengan Y, X, Z. Ini sama, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, jika true ketemu true, true, true ketemu false, true, false ketemu true, true, false ketemu false, false. Dengan catatan, pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Nah, hasilnya akan tetap sama, teman-teman. Walaupun ini diubah apanya ya? Ini kan XY, ini YX. Nah, itu hasilnya tetap sama. Selanjutnya yaitu hukum asosiatif. Nah, sama seperti hukum kumulatif, bedanya di sini nambah apanya? Variabelnya. Nah, seperti biasa kita masukkan, kita juga menggunakan tabel kebenaran 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0. Nah, di sini yang di dalam kurung inilah yang kita kerjakan, yang kita fokuskan. Jadi seperti true ketemu true, true, true ketemu false, false, false ketemu true, false, false ketemu false, false, true ketemu true, false. Bukan deng, nggak gitu. Kok salah sih? Maaf ya teman-teman. Nah, ini maksudnya di sini hukum asosiatif dengan perkalian gerbang logika AND. Kan di sini W X dikali Y sama dengan Z. Nah, ini saya juga udah ada cari dari Google. Nah, dianya itu seperti ini bentuknya. Ini saya buat yang pertama itu true 1 1 1. Di sini false bisa juga. Duluan false, nggak mesti true duluan. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Teddy Erijal Pradana. Ada. Oke, bentar.